Pemerintah kembali membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahun ini yang memprioritaskan kategori pelamar 1, 2, dan 3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB pun telah menerbitkan regulasi sebagai daya pelaksanaannya. Mulai Peraturan Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Kategori pelamar prioritas 1 adalah tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 guru non-ASN lulusan pendidikan profesi guru dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 tetapi belum mendapatkan formasi. Kemudian pelamar prioritas 2 yakni THK 2 dan pelamar prioritas 3 yakni guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun. Sementara lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG serta pelamar yang terdaftar di Dapodik bisa melamar melalui kategori pelamar umum. Rekrutmen P3K di tahun 2022 dapat diikuti oleh 2 kategori pelamar, yaitu pelamar prioritas dan pelamar umur. Pada rekrutmen P3K Guru 2022 terdapat seleksi prioritas yang merupakan aturan baru terkait seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Sementara itu pelamar prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Seleksi kompetensi bagi pelamar ini masih sama dengan seleksi tahun 2021 dengan berbasis komputer atau CAT UNBK untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Dan nanti kita tentu akan juga mendapat dukungan dari Kemdagri dan Kemenku untuk memberikan confidence kepada teman-teman di daerah dalam mengusulkan formasi, agar kita betul-betul bisa menyelesaikan tadi kuantitas guru kita yang memang kurang, kualitasnya perlu kita perbaiki, sebarannya di daerah-daerah 3T khususnya itu perlu kita perhatikan, dan kalau bisa ini juga membantu menyelesaikan masalah honorer yang sudah cukup lama berlarut-larut, yang deadline-nya ditetapkan by regulation sampai dengan November 2023. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kerja Pendidikan Kemendikbudristek Iwan Syahril menyebutkan, pemenuhan kebutuhan diutamakan pada pelamar prioritas 1, di mana sebanyak 193.954 guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021, ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Prioritas pertama kita dulu nih kan mekanisme yang sudah lulus passing grade dulu nih, yang 193.000 sekian, ini perlu diupayakan semaksimal mungkin supaya mereka bisa mendapatkan formasi, dan ini tentunya juga membutuhkan koordinasi, seperti tadi tentang formasi menjadi hal yang sangat kunci, lalu juga penganggaran untuk memastikan bahwa sudah ada. Saya mungkin nanti menambahkan yang sudah nanti yang tadi yang mungkin akan disampaikan oleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dari Kemenkeu. Total formasi yang sudah diajukan Pemda termasuk guru agama untuk tahun 2022 sebanyak 343.631. Artinya jumlah itu baru sekitar 35% dari total kebutuhan formasi yang ada. Kunci keberhasilan pengadaan P3K guru adalah adanya formasi yang diajukan oleh Pemda. Tim Liputan GoTV News melaporkan.